Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nadia Sabitah yang akan mengajarkan kepada kalian materi mengenai pelajaran bahasa Indonesia tentang teks observasi, teks eksposisi, dan juga teks cerita rakyat. Sebelum masuk ke materi, kakak akan memberikan kalian satu buah quotes dari Imam Syafi'i, yaitu jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu daftarnya adalah yang pertama ada teks observasi. Kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, contoh, teks, dan juga ciri, serta strukturnya. Kemudian, yang kedua, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Pengertian dari teks eksposisi, tujuan, struktur, ciri-ciri, kaidah kebahasaannya, cara menyusunnya seperti apa, dan juga contoh teksnya. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai cerita rakyat. Nah, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, fungsi jenis, macam-macamnya, unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian lanjut kita ke materi yang pertama yaitu observasi, teks observasi. Nah, sebelum mengetahui pengertian mengenai teks observasi, kalian tahu nggak apa arti dari observasi itu sendiri? Nah, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang bisa dijadikan bahan observasi bukan cuma benda aja loh, tapi juga hal-hal yang nggak terlihat, namun bisa dirasakan. Misalnya, contohnya adalah fenomena bencana alam, fenomena alam lainnya, nggak cuma bencana aja, tapi juga bisa fenomena alam lainnya, seperti misalnya aurora, dan lain sebagainya. Nah, kita udah tahu nih, artinya dari observasi itu apa. Kemudian, kalau teks observasi adalah suatu teks yang berisi hasil pengamatan dan observasi kita tentang suatu hal yang ditulis ke dalam teks. Jadi informasi-informasi umum dan rinci yang detail itu kita masukkan ke dalam teks sebagai hasil dari pengamatan kita. Kemudian tujuan dari penulisan teks observasi yaitu menyajikan informasi tentang suatu benda atau fenomena sesuai dengan faktanya, sesuai dengan pengamatan yang telah kita lakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sebagai media penyampaian himbauan yang positif. Misalnya, kita mengamati tentang orang-orang yang senang membuang sampah sembarangan. Kita bisa memberikan himbauan lewat teks observasi kita tentang jangan membuang sampah sembarangan dan bagaimana cara mendaur ulang sampah agar bisa lebih bermanfaat. Seperti itu. Kemudian, nah, pada slide sebelumnya, telah Kakak singgung bahwa teks observasi bisa dijadikan sebagai himbauan positif untuk masyarakat gitu ya. Nah, contohnya adalah teks observasi tentang sampah nih. Nah, di sini ada contoh teks observasi yang mengambil tema tentang sampah dan pengolahannya. Sampah tidak bisa lepas dari aktivitas manusia. Salah satu jenis sampah yang menimbulkan masalah serius adalah masalah sampah plastik. Seiring meningkatnya jumlah penduduk, penggunaan bahan plastik pun semakin tinggi. Itulah mengapa semakin banyak sampah plastik yang terbuang dan mencemari lingkungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS, sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahunnya. Parahnya, sebanyak 3,2 juta ton
sampah plastik diantaranya dibuang ke laut. Nah, pun begitu, masih ada saja pencemaran yang terjadi akibat sampah. Banyak kelompok masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan juga menjadikan kebiasaan buruk ini tuh akibatnya fatal gitu ya. Akibatnya fatal dan tak hanya mencemari lingkungan, sampah juga bisa membahayakan kesehatan. Jika diamati, sebetulnya masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah sampah plastik ini. Cara yang paling mudah adalah dengan memisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Dengan memisahkan jenisnya, sampah-sampah tersebut sebetulnya masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan-bahan yang memang masih berguna bagi manusia. Kemudian, bagaimana ciri-ciri teks observasi agar kita bisa membedakan antara teks observasi dengan teks yang lainnya? Yang pertama adalah objektif. Penyampaian informasi sesuai dengan hasil pengamatan tanpa adanya opini dari penulis. Jadi, sesuai dari pengamatan kita, penelitian kita, dan juga dari fakta-fakta yang ada yang kita temukan di lapangan saat melakukan observasi. Itu yang kita masukkan ke dalam teksnya. Jadi tidak ada opini dari kitanya, tapi dari hasil pengamatan kita yang sudah kita lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah umum. Umum maksudnya di sini adalah hal yang dibahas adalah hal yang memang masyarakat halayak ramai, halayak banyak tahu gitu. Tahu bahwa hal ini memang lumrah untuk dibahas. Misalnya tadi tentang sampah misalnya. Siapa sih yang nggak tahu sampah? Siapa sih yang memang nggak pernah ada keterkaitan hidupnya dengan sampah gitu kan? Pasti ada gitu. Setiap misalnya dia habis mengonsumsi sesuatu pasti akan ada sampah dan bagaimana cara mengelola sampah itu yang bisa dibahas salah satunya. Kemudian spesifik. Nah, spesifik itu fokus kepada satu pembahasan. Misalnya kita bahas tentang sampah. Ya sudah, bahasnya tentang sampah saja dan tidak perlu melebar ke topik-topik lain. Kemudian faktual. Nah, penyampaian informasi ini berdasarkan dengan fakta yang ada. Yang tadi, faktanya memang ada di yang kita temui saat pengamatan gitu ya. Nah, kemudian strukturnya seperti apa? Nah, definisi dari tes observasi tadi kan tentang yang pertama dijabarkan gambaran umumnya dulu ya. Gambaran umum tentang masalahnya apa yang dibahas gitu. Jadi struktur pertamanya adalah definisi umum. Definisi umum yaitu gambar umum suatu objek. Jadi misalnya kita membahas tentang sampah, kita bahas secara umum nih. Sampah itu apa sih? Dan sampah itu seperti apa sih gitu ya. Kemudian pembahasan yang tadi umum dilanjutkan dengan deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah klarifikasi teknis yang tadi misalnya tentang sampah, berarti kita mengklarifikasikan si sampah ini tuh jenisnya apa aja, dan penjelasan spesifik. Misalnya dampak-dampak ketika pencemaran yang disebabkan oleh sampah tuh apa aja dampaknya gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini berfungsi sebagai penutup laporan, yaitu deskripsi manfaat. Maksudnya deskripsi manfaat adalah, misalnya kita sudah memaparkan mengenai solusi dari pencemaran sampah yang kini sedang marak gitu, kini sedang berlangsung, yaitu dengan cara memisahkan sampah-sampah. Tadi sudah dibahas di paragraf-paragraf yang telah ditampilkan sebelumnya, ya kan? Maka kita di sini di deskripsi manfaat menyampaikan mengenai manfaat ketika kita melakukan hal-hal dan juga melakukan langkah-langkah yang bisa mengurangi pencemaran sampah. Kemudian kita lanjut ke teks eksposisi. Nah, kita lanjut ke teks eksposisi, dimulai dari pengertiannya dulu ya. Teks eksposisi adalah sebuah teks yang terdiri dari suatu paragraf atau karangan yang memuat informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi juga bisa diartikan sebagai teks yang memiliki fungsi penyampaian gagasan atau pemikiran-pemikiran tentang suatu topik dengan disertai data-data yang memang akurat dan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan.
Tujuannya dari penulisan teks eksposisi itu apa sih? Yang pertama, tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang membuat pengetahuan secara rinci dan terstruktur. Jadi, nggak secara acak, tapi ada strukturnya. Kemudian, dengan didasari dengan argumentasi yang kuat, dengan fakta-fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, struktur dari teks eksposisi adalah, yang pertama adalah tesis. Tesis adalah gambaran umum masalah yang dibahas. Jadi, masalah yang ingin kita bahas itu diberikan gambaran umumnya terlebih dahulu, kemudian dijelaskan lagi di bagian kedua, yaitu argumentasi, unsur penjelas dari tesis. Jadi lebih rincinya, lebih lengkapnya, dan juga fakta-faktanya diungkapkan di argumentasi. Kemudian, bagian yang terakhir adalah penegasan ulang, berisi penguat dan juga pendukung dari dua paragraf sebelumnya, seperti tesis dan argumentasinya gitu. Jadi kita menegaskan ulang nih apa yang kita nyatakan di dalam teks yang kita tulis. Dan juga berisi saran. Misal kayak kan kita membahas tentang masalah, maka kita memberikan saran di penegasan ulang, tentunya disertai dengan fakta-fakta yang ada. Fakta-fakta yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian, ciri-ciri teks eksposisi itu seperti apa ya, biar bisa bedain sama yang lain, teks yang lain. Yang pertama, berisi informasi dan pengetahuan. Yang kedua, penulisannya singkat, padat, dan to the point. Tidak melebar kemana-mana topiknya. Yang ketiga, objektif dan tidak memihak. Artinya, di dalam teks ini, kita bisa saja memberikan pendapat, tapi pendapat kita juga harus didukung oleh fakta-fakta dan juga bukti. Karena, jika tidak bisa dipertanggungjawabkan buktinya, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam teks eksposisi. Nah, kemudian kaidah kebahasaannya nih. Kaidah kebahasaan itu artinya ciri-ciri bahasa atau bagian-bagian bahasa yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Karena kita memaparkan tentang fakta dan juga data, maka yang digunakan adalah bahasa baku, bukan bahasa sehari-hari. Yang kedua, menyatakan pendapat. Diperbolehkan menyatakan pendapat dengan disertai dengan fakta yang akurat. Jadi, ketika kita menyatakan pendapat kita memberikan sumbernya dari mana, seperti itu. Kemudian menggunakan pronomina atau kata ganti. Misalnya saya, kita, mereka, dan pronomina lainnya. Kemudian menggunakan nomina atau kata benda, misalnya gambar, masjid, meja, banyak ya kata benda yang lain gitu. Kemudian yang kelima adalah verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja itu adalah suatu kata yang bermakna perbuatan atau pekerjaan. Misalnya makan, memakan, meminum, menghafal, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang terakhir, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Nah, di dalam teks eksposisi ini, pasti di antara satu kalimat dengan kalimat yang lain butuh kata sambung untuk bisa menjadi kalimat yang padu seperti itu, menjadi paragraf yang padu. Menggunakan kata sambung ini memang sangat penting, karena apa? Ketika kita ingin mengkaitkan satu topik dengan topik yang lain, satu kalimat dengan kalimat yang lain, satu paragraf dengan paragraf yang lain, maka kita memerlukan kata sambung seperti dan, atau, dan lain sebagainya. Banyak ya tentang kata sambung atau konjungsi. Kemudian cara menyusun teks eksposisi itu seperti apa? Yang pertama, kita harus menentukan topik dan gagasan utama. Tentukan tema, topik yang akan dibahas. Misalnya kita membahas tentang kesehatan lingkungan, dan kita membahas tentang sampah gitu ya, yang memang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan lingkungan gitu. Nah, topiknya yaitu berarti kita membahas tentang sampah. Nah, kemudian kita membuat gagasan utama, semacam inti dari pembahasan kita pada awalnya agar orang tahu kalau kita ingin membahas tentang sampah. Kemudian tentukan tujuannya. Tentukan tujuan kamu dalam menulis teks eksposisi ini. Tujuannya apa? Misalnya untuk mengedukasi orang dalam mengelola sampah misalnya. Seperti itu. Jadi sehingga orang juga tahu informasi apa yang akan didapatkan ketika membaca teks eksposisi milik kamu gitu, milik kalian. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data pendukung. Data pendukung ini sangat penting. Seperti yang tadi dicantumkan deskripsi awal
pembelajaran ini tentang eksposisi gitu ya, datanya harus akurat kan. Maka dari itu, data-data yang dikumpulkan, data-data pendukung yang memang kita akan gunakan harus menunjang pemberian informasi, nggak boleh terlalu luas, tidak boleh terlalu sempit. Jadi memang harus sesuai dengan apa yang ingin kita bahas. Kemudian, nah ini contoh teks eksposisi. Di bagian tesis, kita memaparkan tentang pencemaran lingkungan yang terjadi akibat sampah. Nah, di argumentasi, kita memaparkan ada akibat-akibat yang memang bisa terjadi ketika pencemaran itu dibiarkan aja. Dan juga memaparkan tentang solusi dari kita dalam mengatasi pencemaran. Kayak gitu. Kemudian ditegaskan lagi di penegasan ulang. Dengan cara apa? Yaitu dengan program 3R, ya kan? Tentang mengolah sampah. Jadi, fungsi dari penegasan ulang adalah menegaskan 2 paragraf sebelumnya agar lebih meyakinkan dan juga dapat diikuti oleh orang-orang gitu, karena membuktikan bahwa ini tuh valid datanya, seperti itu. Kemudian ya, pembahasan yang ketiga, yaitu cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini pengertiannya adalah cerita yang berasal dari masyarakat, yang berkembang dalam masyarakat yang memang hidupnya di masa lampau. Dan cerita rakyat ini setiap daerah itu beda-beda, sehingga bisa menjadi ciri khas dari setiap bangsa yang punya cerita rakyat ini gitu. Bisa dari misalnya Jawa berbeda gitu. Beda sama Aceh misal, beda sama Papua gitu. Karena mereka memiliki kultur budaya dan nilai-nilai sosial yang memang berbeda-beda. Nah, tokoh-tokoh yang biasa dicantumkan, yang biasa ada di cerita rakyat adalah yang pertama ada manusia, hewan, maupun dewa-dewa. Nah, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, disampaikan secara lisan oleh sesepuhnya, oleh generasi awalnya. Kemudian disampaikan secara temurun kepada generasi yang berikutnya, generasi selanjutnya. Dan nggak ada yang tahu nih, yang ketiga cirinya adalah nggak ada yang tahu siapa tidak yang bisa menceritakan dari awal hingga tahu siapa yang penulisnya gitu. Jadi ini memang benar-benar penulisnya itu anonim, yang menyampaikan anonim. Sehingga memang kalau misalnya kalian menemukan cerita rakyat yang ditulis, itu pun penulis yang tidak akan pernah tahu siapa yang menyampaikan cerita rakyat itu pertama kali. Nah, yang keempat, kaya akan nilai luhur dan bersifat tradisional. Karena ini memang cerita yang sudah lama, maka sifatnya tradisional dan tidak ada istilah-istilah modern di sana. Dan kaya akan nilai luhur, maksudnya adalah kaya akan nilai-nilai yang bisa digunakan di kehidupan sekarang, berupa misalnya hikmahnya, moralnya gitu. Yang kemudian yang kelima adalah memiliki banyak versi, punya banyak versi dan variasi. Jadi setiap daerah memiliki versi dan juga variasi yang berbeda dalam penyampaian cerita rakyat. Jangankan satu provinsi dengan provinsi lain, satu provinsi antar kabupaten saja bisa jadi memiliki cerita rakyat yang penyampaiannya berbeda dan alur ceritanya mungkin berbeda, tapi memiliki makna yang sama, memiliki moral atau hikmah yang sama. Kemudian yang keenam adalah mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Tadi, seperti yang dibilang di ciri yang pertama, disampaikan secara lisan. Itu memang sudah jadi bentuk bakunya ya. Jadi, dia tidak punya susunan lain gitu. Dan juga ceritanya, rata-rata hampir alurnya tuh hanya alur maju saja, bukan alur mundur. Jadi hanya satu alur dan juga cara penyampaian hanya satu, jadi klise. Klise alias bisa dibilang penyampaiannya sangat biasa dan kuno, seperti itu. Nah, fungsi dari cerita rakyat. Cerita rakyat bukan hanya sekedar cerita aja, tapi juga memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai hiburan. Dengan mendengarkan cerita rakyat, seakan-akan kita yang mendengarkan akan diajak berkelana, diajak flashback ke zaman-zaman yang memang kita belum temukan, kita belum merasakan gitu.
dan juga mengetahui adanya aktivitas atau pengalaman-pengalaman yang memang kita nggak temukan di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Cerita rakyat punya moral masing-masing, punya nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh yang memberikan cerita rakyat itu kan, seperti itu. Jadi orang yang menyampaikan cerita rakyat ingin menyampaikan hikmah atau moral yang bisa digunakan di generasi-generasi berikutnya. Dan itu bisa menjadi sarana pendidikan karena bisa jadi nilai-nilai yang diberikan di cerita rakyat bisa diterapkan dan menjadikan manusia, menjadikan pendengar selanjutnya menjadi lebih baik lagi karena mengambil hikmah dari cerita tersebut. Kemudian sebagai sarana penggalang rasa kesetiakawanan. Nah, ini maksudnya adalah ketika ada satu daerah yang memiliki cerita rakyat, maka cerita rakyat itu akan tetap terjaga dan dijaga oleh orang-orang yang mendengarnya. Karena tentu saja cerita rakyat yang diturunkan secara turun-menurun tidak akan pernah mau terhapuskan begitu saja. Pasti orang-orang yang mendengarnya akan menjaganya karena menganggapnya itu sebagai warisan dari leluhurnya. Sehingga ketika memang cerita rakyat ini mulai pudar, itu akan ada kesadaran kembali oleh masyarakat yang mendengarkannya itu untuk melestarikannya. Sehingga ini meningkatkan rasa kesetiakawanan. Kemudian yang terakhir fungsinya adalah pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya cerita rakyat yang mendengarkan itu atau masyarakat yang memiliki cerita rakyat itu akan memiliki keinginan, memiliki rasa keharusan untuk menjaga serta menerapkan apa yang ada di dalam cerita rakyat itu. Misalnya ada larangan yang tidak boleh diterapkan di daerah tersebut. Maka karena adanya cerita rakyat, mereka akan lebih yakin untuk tidak melakukan larangan-larangan yang memang dilarang sesuai dengan cerita rakyat tersebut. Dan juga bisa menjadi nilai-nilai sosial yang memang positif diterapkan oleh rakyat-rakyat yang mendengarkan cerita rakyat tersebut. Nah, kemudian lanjut ke golongan cerita rakyat menurut William R. Bascom. Nah, oke. Yang pertama, mitos atau mite. Nah, mitos atau mite ini adalah cerita yang memang dianggap benar terjadi, dan juga dianggap suci sama orang yang memperdengarkan cerita ini pertama kali dan hingga selanjutnya gitu. Bedanya dengan legenda, legenda juga dianggap benar-benar terjadi, tapi tidak dianggap suci. Dan jenis yang ketiga itu dongeng. Dongeng juga dianggap benar-benar terjadi oleh yang memperdengarkan cerita ini, tapi tidak terbatas waktu dan juga tempat. Jadi dongeng itu bisa jadi tempatnya tidak nyata alias hanya hayalan saja. Hayalan dari si yang memperdengarkan cerita ini. Nah, macam-macam cerita rakyat. Yang pertama, ada legenda. Legenda adalah yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Kata kunci dari legenda ini adalah asal-muasal dari suatu tempat. Cerita tentang asal-muasal suatu tempat. Kemudian yang kedua, sage, kata kuncinya adalah yang peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi masyarakat. Yang ketiga adalah mite. Mite yaitu cerita yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Yang keempat, fabel adalah cerita yang tokohnya adalah semuanya adalah hewan. Kemudian ada jenis lainnya yaitu paralel, yaitu cerita yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Kalau tadi fabel hanya hewan saja, paralel adalah gabungan dari manusia dan hewan. Yang jenaka, kata kuncinya adalah cerita tentang perilaku manusia atau hewan yang disampaikan secara lucu atau humor. Contohnya kisah Abu Nawas. Dan yang ketujuh adalah cerita terbingkai. Maksudnya terbingkai adalah dalam cerita itu ada cerita lain lagi. Dan yang kedelapan adalah parabel. Parabel adalah cerita yang memang mengisahkan lebih banyak tentang tokohnya adalah benda mati, seperti itu. Kemudian unsur intrinsik cerita rakyat diantaranya adalah
Yang pertama adalah tema, yaitu inti dari karya tersebut gitu. Alur, yaitu jalannya cerita ada maju terus hingga dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya. Ada yang mundur dari peristiwa akhir ke peristiwa awal, ada yang gabungan. Jadi kita dibawa maju dan mundur dalam menikmati cerita tersebut. Latar, itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar suasana maksudnya apa yang dirasakan ketika mendengarkan cerita itu gitu. Entah tentang cerita sedih, bahagia, dan sebagainya. Dan tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orangnya yang fisiknya gitu. Sedangkan penokohan adalah sifatnya. Nah, ada dua nih. Yang pertama protagonis itu yang tokoh baik, kemudian yang kedua ada antagonis. Antagonis artinya tokoh yang memang membawa konflik gitu ya. Dan ada sudut pandang pertama, sudut pandang ada sudut pandang pertama itu menggunakan kata aku, yang kedua menggunakan kata kamu atau kau gitu ya. Yang ketiga ada menggunakan kata nama orang atau dia atau ia gitu. Kemudian ada amanat. Amanat artinya adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis cerita itu. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang memang berada di luar cerita. Tapi unsur-unsur ini ikut membangun cerita tersebut, misalnya agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial budaya, dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai budaya, agama, politik, dan juga nilai unsur ekspresi lainnya juga berpengaruh dalam pembentukan cerita tersebut. Jadi tidak bisa terlepas dari cerita tersebut gitu ya. Antara unsur intrinsik dengan ekstrinsik itu memiliki keterkaitan. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.